Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai model, pendekatan, metode, ya, strategi, teknik. Kita akan membahas ihwal mengenai hal itu, namun yang akan kita bahas pada kali ini adalah perbedaan dari hal-hal tersebut, ya. Saya akan menampilkan dulu tayangan yang sudah dipersiapkan. Baik, ini yang akan kita bahas, perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, tentu saja hal-hal ini harus menjadi pengetahuan mendasar bagi kita semua, gitu ya, bagi Anda khususnya calon guru. Nah, satu sama lain itu seolah sama, namun pada hakikatnya berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita akan membahas dulu mengenai pendekatan, ya. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak, gitu ya, atau sudut pandang guru kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, gitu ya, dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa pendekatan ini arah, gitu ya, arah kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi pendekatan ini masih umum biasanya berupa payung, gitu ya. Arah kita dalam melakukan pembelajaran itu seperti apa sih? Ya. Contohnya, ada pendekatan yang berpusat pada siswa, ada yang berpusat pada guru. Jadi misalnya ketika kita melakukan pembelajaran, pendekatan kita apa nih? Oh, pendekatan saya berpusat pada siswa. Cukup di situ begitu. Atau pembelajaran saya berpusat pada guru. Nah, bagaimana praktiknya nanti? Nah, itu bukan lagi di ranah pendekatan. Jadi memang pendekatan itu hanya arah atau titik tolak atau sudut pandang. Atau misalnya saya menggunakan pendekatan lingkungan. Nah, lalu bagaimana? Gitu. Kemudian praktiknya bagaimana? Lingkungannya diapakan? Saya harus seperti apa di kelas? Gitu. Nah, jadi pendekatan memang hanya bersifat umum. Tadi saya pendekatannya bersifat pendekatannya menggunakan pendekatan lingkungan atau saya pendekatannya berpusat pada siswa. Nah, nanti praktiknya seperti apa yaitu sudah di luar ranah pendekatan. Selanjutnya kita berbicara mengenai strategi. Nah, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya menurut David, gitu ya, dalam Wina Senjaya menyebutkan bahwa dalam strategi terkandung perencanaan. Itu jadi tadi pendekatannya berpusat pada siswa. Kemudian Anda merencanakan gitu ya, bagaimana pembelajaran yang berpusat pada siswa itu gitu ya. Nah, strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikan strategi kita membutuhkan metode. Misalnya ini ya, contoh strategi exposition, discovery learning misalnya, atau group individual learning. Gitu. Nah, misalnya tadi pembelajarannya menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Strateginya discovery, gitu ya, menemukan gitu. Jadi dalam pembelajaran itu ada proses menemukan sesuatu misalnya ya. Nah, tadi sudah dibahas bahwa untuk mengimplementasikan sebuah strategi kita membutuhkan metode gitu ya. Nah, metode pembelajaran di sini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana atau tadi strategi yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, gitu ya, kita menggunakan metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, debat, brainstorming, dan lain sebagainya. Misalnya tadi pendekatannya berpusat pada siswa, strateginya
menemukan gitu ya, discovery. Nah, metodenya melalui demonstrasi gitu ya. Jadi menemukannya melalui demonstrasi itu caranya ya. Nah, selanjutnya ada teknik gitu ya. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan guru untuk mengimplementasikan metode gitu ya. Jadi metodenya bisa sama. Jadi satu guru dan guru yang lain metodenya bisa sama, tapi tekniknya bisa berbeda. Misalnya tadi metodenya demonstrasi atau metodenya simulasi. Teknik pembelajaran yang digunakannya seperti apa? Oh, saya mau yang melakukan demonstrasinya adalah siswa, begitu ya. Atau yang melakukan simulasinya adalah siswa tertentu, begitu ya, yang dipilih melalui perwakilan kelompok, begitu ya, teknik pembelajarannya. Jadi meskipun metodenya sama, namun pada praktiknya bisa berbeda. Selanjutnya ada taktik. Nah, kalau taktik ini gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu yang sifatnya individual. Jadi kalau taktik itu biasanya sudah ciri khas guru begitu dalam mengimplementasikan teknik atau metode gitu. Jadi itu sudah khas guru. Nah, dari pemaparan-pemaparan tadi dapat terlihat perbedaannya ya. Jadi kalau pendekatan itu konseptual gitu ya, arah pandangan secara umum. Guru belum tahu gitu ya, apa yang harus dilakukan di dalam kelas karena masih berupa arah atau pandangan titik tolak gitu ya. Kemudian strategi, ya, kita rencanakan pembelajarannya mau seperti apa di dalam kelas. Kemudian untuk mengimplementasikan strategi kita membutuhkan metode, cara cara untuk mengimplementasikan strategi seperti apa sih? Gitu. Nah, untuk mengimplementasikan metode kita membutuhkan teknik, gitu ya. Jadi sudah lebih mengerucut lagi. Nah, dari teknik bisa turun ke taktik, gitu ya. Jadi itu kalau taktik itu sudah ciri khas guru tertentu gitu dalam mengimplementasikan suatu metode atau teknik. Nah, jadi dari semua itu, pendekatan, metode, pendekatan, strategi, metode, teknik, atau bahkan taktik, kita rangkai menjadi kesatuan utuh. Nah, itulah yang dinamakan model, gitu ya. Jadi di dalam model itu biasanya ada semua itu. Nah, ciri khas model adalah kita atau guru tahu apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran. Jadi tidak bingung. Misalnya tadi ya, kalau pendekatannya berpusat pada siswa. Lalu apa yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran itu? Tadi pendekatan lingkungan. Lalu lingkungannya harus diapakan gitu. Nah, di dalam model pembelajaran, guru tidak bingung lagi karena dari awal sampai akhir pembelajaran itu tergambar proses pembelajarannya harus seperti apa. Nah, bisa dilihat di sini gitu ya. Jadi wadah dari semuanya itu adalah model pembelajaran gitu ya. Jadi di dalamnya ada pendekatan, strategi, metode, teknik, atau bahkan taktik pembelajaran. Ya, bisa dilihat model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh dosen atau oleh guru, gitu ya. Saya perbaiki dulu ini oleh guru atau dosen, gitu ya. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari semua itu. Ini ada pengertian model menurut Joyce dan Weil gitu ya. Bisa dilihat a pattern or plane which can be used to shape a curriculum or course, to select instructional materials and to guide teachers action. Jadi kalau di dalam model sudah tergambarkan gitu ya apa yang harus dilakukan guru gitu ya, karena guru akan menjadi merasa terbimbing atau di dalamnya sudah ada cara-cara yang harus dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran. Nah, di dalam model itu menurut Joyce dan Weil gitu ya, ada unsur-unsur yang terdapat di dalamnya gitu ya, ada orientasinya gitu ya di dalam
model itu ada orientasi, ada model mengajarnya, ada aplikasi, ada dampaknya, gitu ya. Nah, di dalam model mengajar ini atau eh, model of teaching ini ada sinteks di situ. Dalam artian sinteks itu tahapan yang harus dilakukan oleh guru dari awal sampai akhir, atau ada yang berpendapat fase-fase, langkah-langkah, gitu ya. Jadi di dalam model pembelajaran itu sudah tergambar langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya tentu saja karena di dalamnya ada pendekatan, ada metode, ya ada strategi, ada teknik. Gitu. Itu yang membedakan antara satu sama lain ya. Nah, misalnya ini contoh ilustrasinya ya. Tujuannya adalah bertamasya ke Serang ya, di Provinsi Banten. Pendekatan yang dilakukan Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Serang. Strateginya memakai mobil karena lebih praktis, misalnya karena memasuki jalan tol dan lain sebagainya. Itu strateginya. Tadi pendekatannya Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Serang gitu ya. Terus memakai apa? Bagaimana menuju ke sana? Nah, itu belum dibicarakan di dalam pendekatan. Strateginya gitu ya, memakai mobil. Gitu ya. Metodenya, metodenya mobilnya diisi bensin gitu ya, penuh dari Purwakarta gitu ya. Nah, tekniknya ya bensinnya diisi di pom bensin tertentu. Taktiknya diisinya dengan Pertamax gitu ya. Nah, modelnya kita harus bangun pagi, kemudian menggunakan mobil yang diisi bensin sampai penuh di pom bensin Purwakarta dengan menggunakan Pertamax. Jalur yang dilewati adalah jalur Purwakarta karena kita tinggal di Purwakarta, bla bla bla. Gitu. Jadi kalau model pembelajaran itu sudah rinci gitu ya, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tadi kan pendekatan Purwakarta, Bekasi, Jakarta, Serang. Lalu bagaimana ke sana? Seperti apa? Gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam model pembelajaran itu sudah tergambar dari awal sampai akhir. Ini contoh ilustrasi pembelajarannya. Tujuannya misalnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi bla 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 atau pada materi membaca, pada materi menulis dan lain sebagainya. Model pembelajarannya adalah kooperatif. Nah, pendekatannya berpusat pada siswa, strateginya discovery atau menemukan. Metodenya melalui percobaan dan diskusi. Tekniknya siswa yang melakukan percobaan. Taktiknya karena pembelajarannya di siang hari dan jadwal terakhir, maka pembelajaran penuh dengan humor misalnya. Ya tentu saja taktik ini bisa berbeda. Antar guru bisa berbeda tentu saja karena memang taktiknya sudah ciri khas guru gitu ya. Kemudian misalnya antara jadwal kelas 1 dan kelas lain bisa berbeda gitu ya. Nah, itu tadi contoh ilustrasi pembelajarannya. Jadi saya kira sudah tergambar jelas ya bahwa pendekatan itu hanya arah gitu ya, secara konseptual, titik tolak kita, sudut pandang kita terhadap pembelajaran. Strateginya untuk mengimplementasikan hal tersebut, bagaimana rencana seperti apa yang mau kita buat, gitu ya. Kemudian untuk mengimplementasikan strategi, metode apa yang kita pilih, gitu ya. Kalau metode sudah lebih praktis gitu ya, sudah lebih ke tataran praktik. Nah, tekniknya bagaimana nih untuk mengaplikasikan metode tersebut? Taktiknya seperti apa? Nah, semuanya terangkai dalam sebuah model pembelajaran tertentu. Nah, untuk contoh-contoh jenis-jenis model, pendekatan, strategi, metode, teknik, taktik itu banyak sekali. Nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga hal tersebut bisa menggali kita untuk mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal tersebut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.